Pernah ngerasa nggak sih udah bayar internet mahal-mahal, tapi kok sinyal wifi kayak hilang gitu aja begitu kita pindah ruangan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar tuntas apa sih penyebabnya, dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya dengan solusi yang super gampang. Yuk, kita mulai. Pasti kenal banget kan sama situasi ini? Lagi di ruang tamu, deket banget sama modem, wah, streaming film 4K lancar jaya. Tapi begitu geser dikit aja ke kamar tidur, buffering melulu. Kenapa bisa gitu ya? Nah, itulah misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, jadi siapa nih biang kerok utamanya? Sering banget tersangka utamanya itu justru alat yang dikasih gratisan sama provider internet kita. Yuk kita selidiki lebih dalam soal realita router gratisan ini. Kutipan ini sebenarnya udah ngejelasin semuanya. Ini adalah realita barang gratisan. Ingat ya, yang namanya gratis itu belum tentu yang terbaik. Modem bawaan dari ISP itu emang dirancang buat satu hal, neken biaya produksi mereka, bukan buat ngasih performa maksimal ke seluruh rumah kita. Intinya tuh gini, modem dari ISP itu ibarat mobil standar keluaran pabrik. Tujuannya simple, yang penting bisa jalan dan nyambungin kita ke internet. Jadi jangan berharap lebih deh, apalagi berharap bisa dipakai buat nyebarin sinyal super kuat ke seluruh penjuru rumah. Coba dilihat bedanya. Jauh banget kan? Di sebelah kiri itu modem standar bawaan. Ya standar aja. Di kanan, router yang emang dirancang khusus buat performa tinggi. Ini bukan cuma soal tampilan loh, ini beneran beda banget. Ibaratnya kura-kura lawan roket. Oke, jadi masalahnya bukan cuma di routernya doang. Ternyata ada musuh lain yang jauh lebih besar yang diam-diam ngeganggu sinyal wifi kita setiap hari. Dan musuh ini, ya ada di dalam rumah kita sendiri. Nah, ini dia nih hukum alam yang wajib banget kalian tahu. Anggap aja ini aturan main buat wifi. Setiap kali sinyal ngelewatin satu tembok bata, kekuatannya itu langsung kepotong 50%. Iya, beneran. Setengahnya langsung hilang. Ini alasan utama kenapa sinyal di kamar tiba-tiba jadi payah banget. Biar lebih kebayang, coba kita lihat grafiknya. Di ruang tamu, deket modem, tanpa tembok, sinyal 100%. Begitu masuk kamar, kena satu tembok, langsung anjlok ke 50%. Coba jalan lagi ke dapur, ngelewatin dua tembok, sinyalnya tinggal sisa 25%. Atau bahkan lebih parah. Nah, inilah matematika simpel di balik semua frustrasi kita. Sinyal lemah itu artinya apa? Ya, kecepatan internet juga ikutan anjlok. Paket 100 Mbps yang kita bayar itu bisa jadi cuma kerasa kayak 5 Mbps. Kayak koneksi zaman dulu. Cuma gara-gara kehalang tembok. Apalagi kalau berharap sinyalnya bisa nembus lantai beton buat ke lantai atas. Wah, pakai modem standar sih, lupakan saja. Tapi masalahnya nggak cuma tembok doang. Ada satu faktor lagi nih yang bikin semuanya jadi agak ribet. Modem kita itu sebenarnya punya dua kepribadian. Inilah yang namanya dilema antara kecepatan dan jangkauan. Pasti pernah lihat kan, pas mau connect wifi, ada dua nama jaringan yang muncul. Salah satunya ada tulisan 5G di belakangnya. Nah, anggap aja itu dua jalan tol yang beda. Jalan tol yang satu super ngebut tapi pendek banget. Satunya lagi lebih pelan, tapi jalurnya bisa sampai ke tempat yang lebih jauh. Nah, ini dia inti dilemanya. Kalau kita pilih yang 5 GHz, kita dapat kecepatan kayak mobil balap. Tapi begitu ketemu tembok, mesinnya kayak langsung mati. Kalau kita pilih yang 2.4 GHz, jangkauannya emang lebih jauh. Tapi kecepatannya seringkali kayak jalanan macet. Karena semua wifi tetangga juga pakai jalur yang sama. Jadi dari satu router, kita dipaksa milih. Oke. Cukup deh ngomongin masalahnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Dan kabar baiknya, solusinya ini beneran sederhana dan harganya jauh lebih murah dari yang mungkin kalian bayangin. Betul banget. Solusinya itu modal dikit lah. Daripada pusing dan frustrasi setiap hari, mending kita investasi sedikit aja buat dapat solusi yang permanen. Ini caranya kita ngambil alih kendali jaringan wifi di rumah kita sendiri. Nih, strateginya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, beli satu router tambahan yang murah aja, nanti kita setel jadi access point atau gampangnya jadi pemancar sinyal baru. Kedua, sambungin router baru ini ke modem utama pakai kabelan. Ketiga, taruh deh pemancar baru ini di area rumah yang sinyalnya mati, misalnya di lantai 2. Udah, gitu doang. Gak usah beli router yang mahal-mahal, serius. Merek-merek tenda, TP-Link, atau Xiaomi itu udah nyediain router yang handal banget dengan harga yang sangat terjangkau. Dan ini udah lebih dari cukup buat tugas kita ini. Emang harganya berapa sih?
Cuma sekitar 150–200 ribu rupiah. Coba bandingin deh sama biaya langganan internet bulanan kalian. Ini investasi sekali bayar buat dapetin internet yang stabil di seluruh penjuru rumah. Dan hasilnya, wah, lihat deh. Area-area yang tadinya sinyalnya mati, sekarang jadi zona sinyal penuh. Kalian jadi bisa video call dari dapur, streaming film di kamar, atau kerja dari lantai atas tanpa putus-putus lagi. Akhirnya, internet kalian berfungsi sebagaimana mestinya di setiap sudut rumah. Nah, sekarang kalian udah tahu penyebab utamanya. Dan kalian juga udah tahu kalau solusinya itu ternyata gampang dan murah banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa wifi saya lemot? Tapi, kapan nih kalian mau ambil kendali dan nikmatin internet super kencang di seluruh rumah?